Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian maslahah al-mursalah. Yang dimana secara bahasa, maslahah artinya mendatangkan manfaat atau kebaikan. Sedangkan mursalah berarti dilepas atau tidak terkait. Secara istilah, kemaslahatan atau mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, ataupun menolaknya secara eksplisit tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat atau maqasid al-syariah. Ruang lingkupnya hanya berlaku pada bidang muamalah atau sosial dan adat. Sejarah tidak boleh diterapkan dalam bidang ibadah mahdah atau ritual murni. Dan yang kedua di sini ada dasar hukum maslahah al-mursalah, yaitu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang menegaskan bahwa Islam menghendaki kemudahan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan membawa rahmat bagi alam semesta. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan untuk hadis ada prinsip la daror wa la diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf pada masa Abu Bakar dan pembuatan lembaga penjara oleh Umar bin Khattab. Dan ada 5 hal pokok manusia yang dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contoh kontemporernya, undang-undang lalu lintas, sistem pendidikan modern, pencatatan nikah resmi, dan perbankan syariah. Dan yang ketiga ada syarat-syarat penggunaan. Para ulama menetapkan syarat ketat agar metode ini tidak disalahgunakan berdasarkan hawa nafsu. Ada 2 pendapat. Yang pertama, menurut Asy-Syaikh Syatibi harus selaras dengan prinsip syariat, tidak bertentangan dengan nas atau Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali harus berada pada tingkat kebutuhan mendasar atau daruriyat, bersifat pasti atau bukan dugaan. Dan yang keempat, di sini ada kedudukan dan pandangan ulama atau kehujahan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab mengenai posisi metode ini sebagai dasar sumber hukum. Yang pertama ada kelompok yang menerima atau menjadikan hujah, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Ambali. Alasan mereka, para sahabat telah mempraktekannya. Dan tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Dan yang kedua ada kelompok yang menolak, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i serta mazhab Zahiriyah. Alasan mereka, maslahah mursalah diragukan status pengakuannya oleh syariat. Dikhawatirkan menetapkan hukum atas dasar hawa nafsu serta berpotensi mengubah-ubah hukum karena perbedaan zaman. Kesimpulannya di sini ialah maslahah al-mursalah adalah solusi ijtihad untuk menjawab persoalan modern yang tidak ada dalil eksplisitnya, dengan syarat mutlak harus membawa kebaikan bagi masyarakat luas, berada di ranah muamalah, dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.